yang pernah saya jalani. Seperti kebanyakan di Sumatera Utara, saya merasa bahwa kerukunan beragama sudah terjalin dengan baik kalau di sekitaran Sumatera Utara ini, karena beberapa tempat yang saya jalani, beberapa agama yang berbeda, mereka bisa bergabung dan juga melakukan misalnya dalam upacara adat, dalam adat Batak, bahkan Muslim atau Kristen pun melakukannya dengan baik dan saling menghargai. Misalnya masalah makanan, mereka akan menyajikan makanan yang bisa dimakan kebanyakan orang, misalnya kulit sapi mereka makan itu dan tidak menyajikan makanan yang tidak baik untuk agama yang lain. Tapi mungkin dari media sosial yang kita lihat di beberapa tempat seperti saya pikir teman-teman saya melayani juga ada yang cerita bahwa mungkin masalah mendirikan rumah ibadah, mereka mengalami kesulitan karena mereka adalah minoritas. Jadi warga yang mayoritas cenderung mempersulit pembangunan rumah ibadah. Tapi sejauh yang saya melihat di tempat saya melayani atau di tempat saya tinggal, kebanyakan di Sumatera Utara, saya melihat bahwa kerukunan agama itu adalah baik terjalin di antara umat yang beragama. Yang saya lihat dan saya alami mungkin boleh dikatakan 70, karena saya juga merasakan kagum boleh misalnya agama saya Kristen dengan orang Muslim mereka terjalin dengan baik. Bahwa saat ada pesta, saat ada kegiatan keagamaan, maka masing-masing menjaga ketertiban terutama dan menjaga keadaan boleh saling mendukung untuk agama yang lain. Baik, menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Kondisi kerukunan umat beragama Islam dengan agama yang lain di Indonesia secara umum berada pada kategori tinggi meskipun terdapat tantangan dalam menjaga kerukunan tersebut. Baik, nama saya Frater Indra Simbolon. Saya adalah seorang frater calon imam dari Ordo Saudara Nina Kapusin. Saat ini sedang menempuh masa top atau tahun orientasi pastoral dan panggilan. Baik, di dalam gereja Katolik mengenai kerukunan antarumat beragama ini didasarkan pada prinsip kasih, lalu penghormatan. Yang ketiga ini yang frater sebut katanya dialog dan kerjasama untuk kebaikan bersama. Itu. Jadi kalau masalah ajarannya, gereja Katolik ada ajarannya. Itu tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan II. Di sini rangkuman dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan ketika para uskup sedunia mengadakan konsili bersama dengan paus, dan dikeluarkan semacam pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. Jadi ada dokumennya namanya Nostra Aetate. Nostra Aetate itu deklarasi tentang hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen. Dan ini ajaran dari paus sendiri. Yang pertama itu yang diajarkan di Nostra Aetate itu penghormatan terhadap agama lain. Gereja Katolik mengakui bahwa ada benih kebenaran di dalam agama lain. Ya, artinya kenapa dibilang ada benih kebenaran? Karena mengarahkan orang untuk melakukan hal yang baik. Kemudian itu dialog antar agama. Gereja mendorong adanya dialog yang artinya tidak hanya sekali tapi sering, yang membahas tentang isu-isu yang terkini, tentang yang peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan kejadian intoleransi seperti itu. Perlu didialogkan, mencari titik tengahnya supaya saling memahami seperti itu. Yang ketiga itu yang diajarkannya itu menolak adanya diskriminasi dan kekerasan. Gereja itu mengecam segala bentuk kebencian, radikalisme. Radikalisme itu ya kita tahu sendiri kan, memaksakan konsep beragamanya ke orang lain seperti itu. Artinya melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan atas nama agama. Itu gereja Katolik sangat menentang itu. Dan dalam Nostra Aetate juga gereja menghendaki adanya kerjasama untuk kebaikan bersama antar umat beragama. Jadi itu kira-kira yang saya ketahui ajaran gereja Katolik tentang kerukunan antar umat beragama tertuang dalam dokumen Nostra Aetate.
Saya Pendeta Paulus Sihombing, sekarang melayani sebagai pendeta di Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI. Ya, kalau dari perjanjian lama, sejak bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir untuk menduduki satu negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan, sudah diajarkan tentang yang namanya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini kompleks sekali, tidak ditentukan apakah manusia itu beragama apa, ya, kemudian bangsa apa, suku apa bahasanya, ya kan. Jadi artinya kasihilah sesama manusia. Jadi seluruh umat manusia itu adalah sesama kita. Jadi itu sudah sejak awal sudah diajarkan. Itu bisa nanti dibaca dalam Imamat 19 ayat 18, itu sudah diajarkan. Dan setelah Yesus datang ke dunia ini, dia juga mengingatkan tentang itu dalam pengajarannya, baik di Matius maupun di Markus dan di Lukas. Dia menjawab dan mengajarkan kepada orang-orang dan kepada kita semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu bisa kita baca dalam Lukas 10 ayat 27. Itu sangat jelas. Jadi artinya meskipun dia berbeda dari kita, baik dari agama maupun dari bangsa, suku, ras, bahasa, budaya, kita harus tetap mengasihi dia, ya. Karena kita sama-sama yang diciptakan Tuhan. Nah, kalau dia sekarang berbeda dengan kita, atau mereka berbeda dengan saya, atau saya berbeda dengan mereka, atau agama saya berbeda dengan dia, agama dia berbeda dengan saya, itu lain hal, ya kan? Ya, mereka di sana sekarang dan aku sekarang di sini, atau kami sekarang di sini, mereka sekarang di sana, itu adalah hak pribadi masing-masing. Tetapi bahwa baik dalam pengajaran Musa maupun dalam pengajaran Yesus itu sangat jelas, itu datangnya dari Tuhan sendiri, yaitu bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang telah kita ajarkan. Makanya ajaran kekristenan itu yang berhubungan dengan kasih. Cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ini adalah sebagai pondasi utama, hormati keyakinan, tradisi, dan cara beribadah agama lain. Hindari merendahkan atau mengolok-olok agama lain. Yang kedua, yaitu meningkatkan pemahaman, pelajari tentang agama dan budaya lain untuk memperluas wawasan dan mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, yaitu mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan bersamaan dengan tolong-menolong sesama tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, ataupun budaya. Yang keempat, yaitu menjaga silaturahim dan komunikasi. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman dan mempererat persaudaraan. Yang kelima, yaitu tidak memaksakan keyakinan. Kalau menurut saya pribadi, mungkin saya jarang berhadapan dengan keadaan jemaat atau lingkungan yang masyarakatnya berbeda-beda. Tapi dari yang saya lihat, bagaimana menanamkan kerukunan itu adalah toleransi. Memang kita mengakui ada beberapa pandangan, ada beberapa ajaran yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang paling utama itu toleransi dan jangan memaksakan pendapat kita atau kebenaran yang kita anggap benar kepada orang lain. Karena mungkin memang itu adalah benar menurut lingkungan kita atau menurut agama kita, tetapi belum tentu itu boleh jadi kebenaran bagi orang lain, karena kita coba meletakkan keadaan kita kepada orang lain bahwa setiap kepercayaan kita masing-masing itu berbeda. Oleh karena itu, jangan ada yang memaksakan kehendaknya atau agamanya kepada orang lain. Mari saling menoleransi perbedaan itu, karena seperti bagaimana di agama Kristen, kalau kita sering mendengar kor, di dalam kor itu ada 4 suara. Dari 4 suara itu yang berbeda-beda suaranya, yang berbeda-beda nadanya, itulah yang menciptakan harmoni yang indah untuk didengar.
Jadi toleransi walaupun mereka berbeda atau walaupun kita berbeda, jadikanlah perbedaan itu menjadi harmoni yang bersatu dengan indah. Ya, menjalin kerjasama dan harus sama-sama bertekad menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Harus satu suara ya, artinya menyerukan stop kekerasan seperti itu. Jika ingin tercipta toleransi, kedamaian, ya setiap penganut agama itu ya harus menjaga kedamaian. Artinya jangan kedamaian itu hanya diusahakan kelompok agama tertentu saja, sementara yang lainnya lebih senang membangga-banggakan agamanya ataupun memaksakan konsep agamanya ke orang lain. Jadi harus satu suara, sepakat untuk damai. Kemudian menghormati perbedaan sebagai anugerah. Artinya perbedaan itu jangan dibuat sebagai alasan untuk memusuhi. Jadi seharusnya keberagaman itu membuat kita itu merasa, oh Indonesia itu kaya, sudah aneka ragam suku, budaya, agama juga beraneka ragam. Jadi kekayaan itulah yang hendaknya artinya dianggap sebagai kekayaan, jangan dianggap sebagai pemecah belah perbedaan-perbedaan itu. Nah, dan yang paling utama itu mengutamakan dialog. Nah, kalau itulah pentingnya komunikasi yang baik kan, komunikasi yang difasilitasi. Pemerintah saya tahu ada forum kerukunan umat beragama atau disingkat FKUB. Mereka selalu mempunyai program dialog antar umat beragama, dan bahkan anggota FKUB ini terdiri dari berbeda-beda artinya tokoh-tokoh agama yang berbeda-beda seperti itu. Jadi selalu di dalam ada diskusi menyangkut isu yang terjadi tentang yang berhubungan dengan agama kan. Lalu dengan program-program pemerintah menyangkut keberagamaan seperti itu, itu yang melalui dialog inilah bisa tercipta kesepakatan, saling pengertian di antara satu sama lain. Jadi itu yang paling utama itu dari pimpinan agamanya atau tokoh agamanya dulu. Kalau baik, menurut pendapat saya, pemerintah berperan penting tentunya sebagai penjamin daripada keadilan dan sebagai fasilitator kerukunan antar umat beragama. Pemerintah harus menjamin kebebasan beragama, mencegah daripada diskriminasi, serta menindak tegas provokasi dan intoleransi. Selain itu, penting untuk memperkuat pendidikan menghargai dan toleransi serta dialog antar umat beragama agar masyarakat hidup rukun dan dalam keberagaman.